wa qiraatul Qur'an, baca Al-Qur'an. Ini Bu, termasuk jadi tantangan kita sekarang di akhir zaman. Coba kalau mundur Bu, ya Allah, betapa nikmatnya kalau kita masih ingat. Mundur tahun 80-an, tahun 70-an. Apalagi menjelang maghrib kita lewat surau. Dulu kan namanya sebelum musola langgar ya, belum lagi ada surau, ada langgar. Anak sekarang Bu ditanya langgar kagak tahu apa langgar. Taunya musola. Ya Bu ya. Sebagaimana anak sekarang taunya toilet. Nggak tahu jamban. Apalagi kakus. Ibu masih kenal nggak kakus? Nah, tahu kan. Anak sekarang tahu kakus. Nggak paham, taunya toilet. Paling top kamar mandi. Nah, itu. Kenapa? Saat itu ya Allah, hampir tiap rumah kedengaran kata orang Betawi pada ngenderes. Ibu ya, ngenderes, tau ngenderes? Itu udah bahasa Arab tuh, darosa, pada belajar maksudnya. Udahan apa? Pada baca Al-Quran. Nikmat ya Allah. Sampai orang-orang dulu itu apal Quran di luar kepala. Ya buat orang tua dulu mah yang namanya Yasin, Amen, Al-Waqi'ah apal, Al-Muluk apal, Ar-Rahman apal, sampai Al-Kahfi apal. Kalau ibu-ibu zaman sekarang Yasin apal sih kalau rame-rame. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yang mimpin berhenti, jadi diem jamaahnya. Bisa ngikut doang, tapi nggak apa-apa Bu, masih bagus ketimbang nggak sama sekali. Nah, ada orang sekali ikut Yasin maunya bacanya pakai yang Latin. Yang lain bener Yasin, dibaca ya Asin. Kan bahlul namanya. Kenapa? Karena dibilang Ustadz itu A-nya 2, bukan A-nya 2. Itu kalau di bahasa Arab matnya panjang Yasin, bukan ya Asin. Parah itu, bahaya, ngerusak ayat tuh. Nggak boleh, jangan. Nah, itulah hikmahnya banyak-banyak baca Al-Quran. Kemudian tantangan kita sekarang, satu sisi ini manfaatnya besar, tergantung kitanya. Ibu nggak sempat buka Al-Quran, di sini udah ada aplikasi Al-Quran. Tapi tetap nanti kita pakai ilmu. Kalau kita mau pegang Quran, ada hukumnya. La yamassuhu illal mutahharun. Jangankan megang, nyentuh Al-Quran nggak boleh kecuali orang-orang yang sudah bersuci, artinya ada air wudhu. Ustaz, nah sekarang di handphone ada aplikasi Al-Quran. Satu waktu kita pengen baca, nah kita juga harus kudu ada adab etika. Bagaimana kita mau megang, menyentuh tuh mushaf Al-Quran biar ada air wudhu. Nah kalau kita memang azamnya, niatnya, cita-cita memang niat mau baca Al-Quran walau di handphone, maka sepatunya juga biar ada air wudhu, begitu. Tapi andai kata satu kondisi umpama ibu lagi ngajarin anak, ibu ini ayat ini ada dalam surah apa sih ibu? Bentar, ibu lupa surah apa nih? Bentar, ibu buka handphone dulu. Jadi niat di situ ibu bukan mau baca Quran, ada hajat. Paham nggak? Pengen tahu nih ayatnya apa nih? Ada di surah, apalagi ibu ketik di Google, surah ini ayat sekian ada dalam surah apa umpama, ibu klik anongol, ibu baca. Nah itu masih ada rukhsahnya, keringanan. Tapi ingat juga, andai kata ibu lagi buka-buka lihat aplikasi bacaan Quran, maaf, ibu ada hajat ke belakang, ke toilet. Nih handphone jangan masih nyala dalam kondisi ada ayat suci Al-Quran. Ibu taruh di tas, kamar mandi, tasnya dibawa kan? Handphonenya dibawa kan? Ada tulisan Al-Quran, jangan. Gimana Ustaz? Handphonenya kita tinggal, bukan handphone ditinggal, keluar dulu, gitu, paham nggak maksudnya? Nah begitu. Kalau semata-mata yang ibu bawa mushaf, ada Quran kecil kan Ustaz Ibrahim yang bisa dikantongin, itu yang cerita. Ibu kamar mandi, nitip dulu sama suami, ayah tolong ya, di tas mama nih ada Al-Quran kecil, tolong pegangin dulu, nitip dulu, ya kan? Kenapa? Ibu mau kamar mandi. Dan akhirnya ibu bawa juga, taruh di tas Al-Quran, bawa ke toilet, nggak boleh.
harus dijaga Al-Quran. Ya, bagaimana kita akan hormat Al-Quran kalau bukan diri kita sendiri? Beliau di like dong, komen.